Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dengan Ustadz di mata pelajaran informatika untuk kelas 8, yang mana kali ini kita akan membahas tentang praktek lintas bidang di halaman 219. Namun sebelum kita menginjak ke pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelumnya, di bab sebelumnya kita sudah belajar bagaimana perantik di berbagai bidang ya, di berbagai bidang seperti bisnis, kemudian pendidikan, pemerintahan dan sebagainya. Kemudian dampak-dampaknya juga, misalkan di e-commerce ya, mungkin pasar tradisional yang menjual misalkan pakaian, sekarang mungkin agak sepi ya, karena sudah beralih ke pembelajaran secara online ya. Jadi ada dampaknya juga. Kemudian penonton televisi mungkin sudah berkurang dari sebelumnya, karena sekarang mungkin orang condong banyak yang nonton di YouTube. Kemudian dampak lainnya misalkan berkirim surat melalui pos sudah tergantikan juga dengan adanya email ya. Itu dampak dari teknologi juga. Namun dari masalah-masalah atau fenomena yang terjadi, kita harus terus berlatih untuk jeli ya, untuk berpikir, mengamati perkembangan teknologi dan mencari solusinya ya dari permasalahan yang dihadapi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu melakukan kolaborasi telematika dalam mengerjakan berbagai proyek komputasi. Yang kedua, membuat kalkulator BMI sebagai contoh identifikasi dari berbagai persoalan yang dapat diselesaikan secara model komputasi. Nah, pada subbab ini kita akan belajar menggunakan hal-hal yang telah dipelajari pada bab-bab sebelumnya ya, dan menerapkan untuk menyelesaikan persoalan. Pada bagian praktikum, kamu diminta untuk menganalisis, menyimpulkan, dan mengusulkan solusi berbagai fenomena dan permasalahan dalam masyarakat. Contohnya yang tadi Ustadz paparkan ya, masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat ketika adanya teknologi. Nah, untuk yang pertama kita akan mempraktekkan itu menghitung berat badan ideal. Ada dua metode untuk menghitung berat badan ideal itu. Yang pertama ada metode Bosca, di mana Bosca pria itu rumusnya adalah tinggi badan dalam satuan senti dikurang 100 dikurang 10% dikali tinggi badan. Kemudian ada lagi Bosca wanita, sama dengan tinggi badan dalam satuan senti dikurangi 100 dikurangi 15% dikali tinggi badan. Nah, metode yang kedua adalah body mass index atau BMI. Nah, BMI rumusnya adalah berat badan dalam satuan kilo dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter ya. Kemudian klasifikasi. Nah, ini ada klasifikasi mengenai berat badan dalam metode BMI. Jika kurus ya, itu ukurannya itu menurut BMI itu kurang dari 18,5 angkanya, dan resiko kesehatannya akan bertambah gitu ya. Mungkin lebih cenderung mudah terkena sakit ya. Kemudian yang kedua normal berada pada angka 18,5 sampai 24,9. Untuk risiko kesehatannya kurang. Itu yang ketiga gemuk, 25 sampai 29,9.
Nah, ini resiko kesehatannya bertambah juga. Kemudian ada lagi yang keempat, obesitas. Lebih dari 30 ya. Ini resiko kesehatannya tinggi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kalkulator BMI ini ya untuk menghitung berat badan ideal. Kita langsung ke aplikasi Scratch ya untuk mengaplikasikan penggunaan kalkulator ini. Baik, anak-anak, kita akan langsung praktekkan untuk menghitung berat badan ideal ya. Jadi kita akan membuat kalkulator untuk menghitung berat badan ideal dengan menggunakan metode BMI atau Body Mass Index ya. Bagaimana caranya? Kita buka aplikasi Scratch ya, ke proyek baru. Kemudian kita tambahkan 4 sprite ya. Nah, sebelumnya kalian harus download dulu atau harus mencari dulu gambar untuk nanti dibuat sprite ya. Kita akan menambahkan 4 sprite di sini. Ya, kita import sprite-nya. Sprite yang pertama ini gambar orang kurus. Yang kedua normal. Yang ketiga gemuk, overweight. Keempat obesitas ya. Nah, di sini gambarnya memang sesuai dengan tema dari aplikasi yang kita buat ya. Ini kurus, normal, overweight, obesitas. Di sini juga sudah ada klasifikasi nilai dari variabel kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Nah, selanjutnya kita buat 4 variabel ya. Nah, kita buat di sprite 1 ya, si kucing ini. Klik sprite 1, kemudian buat variabel. Yang pertama variabel tinggi badan. Yang kedua berat badan. Yang ketiga BMI. Nilai BMI. Yang keempat pesan. Pesannya nanti keterangannya kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Selanjutnya kita akan menambahkan blok. Namun sebelumnya kita hilangkan dulu ya. Hilangkan dulu sprite yang tadi. Sprite kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Caranya klik satu-satu ya. Klik, kemudian pada sprite pen di sini show-nya kita hilangkan. Klik mata yang ada silangnya ya. Nih, satu-satu tiap sprite kita hilangkan kecuali sprite 1 ya. Oke, semuanya sudah kita hidden ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan blok untuk memulai. Di sini kita akan membuat perintah untuk menginput ya dan menghitung berat badan sesuai dengan body mass index. Kemudian sensing kita akan tambahkan untuk keterangan menginput. Masukkan tinggi badan Anda. Kemudian set variabel, ubah menjadi tinggi badan. Kemudian tambahkan answer ya di sini untuk dijawab. Jawabannya apa? Nah, selanjutnya kita
Lakukan hal yang sama untuk berat badan. Masukkan berat badan Anda. Oke, tambahkan setting variabel. Sini sudah berat badan, kemudian answer. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan blok perintah untuk menghitung nilai BMI ya. Caranya di blok variabel kita setting ganti BMI, kemudian tambahkan operator pembagian di sini, kemudian di bagian pertama kita tambahkan berat badan di sini. Kemudian yang keduanya kita tambahkan operator kembali pembagian. Kemudian di kolom pertamanya kita tambahkan perkalian operator. Seperti ini langkahnya. Oke. Rumus BMI-nya berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan lagi dibagi 10.000. Oke, sudah. Nah, ini sudah untuk menginput dan menghitung nilai BMI-nya. Nah, sekarang kita akan membuat ke bagian perintah blok untuk menampilkan pesan ya, sesuai kategori BMI. Yang pertama kita ke pengulangan atau ke kontrol, blok kontrol, tambahkan if then else ya di sini. Kemudian tambahkan operator untuk menghitung kategori kurus, itu nilainya kita tambahkan operator lebih kurang. Kita tambahkan BMI. Nilai BMI kurus itu kemarin tadi sudah kita jelaskan adalah 18 kurang dari 18,5. Nah, kita setting pesannya variabel pesan, kemudian kita broadcast ya. Kita broadcast, kemudian klik message-nya, tambahkan new message kurus. Kemudian di bagian sini pesan ini kita tambahkan Anda kurus. Nah, pesannya Anda kurus ya. Selanjutnya kita tambahkan kembali pengulangan if then else di sini. Lakukan hal yang sama ya. Lakukan hal yang sama dengan tadi, kurang dari. Nah, yang kedua kita akan menghitung kategori BMI yang normal. Normal itu nilainya kurang dari 22,9. Oke, kita setting lagi pesannya, set pesan, kemudian tampilkan Anda normal. Kita broadcast kembali. Normal. Oke, lakukan hal yang sama ya untuk yang gemuk. Untuk kategori gemuk nilainya kurang dari 24,9.
setting. Oke, salah. Setting pesan. Kita broadcast kembali. Gemuk. Nah, yang terakhir untuk yang obesitas, kita tambahkan setting langsung ya, karena kondisi else di sini terakhir. Kemudian kita kasih pesan di sini. Oh, yang ini belum nih. Anda gemuk. Sini. Anda obesitas. Kemudian kita broadcast. Obesitas. Oke, sudah. Nah, ini langkah ini sudah. Kemudian kita akan mengaktifkan spread tadi yang kurus, normal, kemudian gemuk dan obesitas. Namun kita akan menyamakan dulu ya. Kita kasih nama kurus tiap-tiap spread. Ini normal, yang ini gemuk, yang ini obesitas. Oke, pada masing-masing spread kita akan aktifkan. Yang pertama, kita klik spread kurus, kemudian tambahkan block event when go klik, kemudian di pada looks kita tambahkan hide, kemudian tambahkan di block event when I receive, kemudian ganti sesuai dengan spreadnya ya, kurus. Kemudian kita ke block look lagi, kita tambahkan show untuk menampilkan spreadnya. Kemudian untuk pesannya ya, kita tambahkan pesan di sini untuk menampilkan pesan dalam waktu 4 detik. Nah, lakukan hal yang sama pada spread normal. Kita ke block event when go klik, kemudian block look tambahkan hide, kemudian ke block event kembali when I receive, sesuaikan spread ya. Sini normal. Yang kedua, kita tambahkan di block look lagi show. Jadi lakukan hal yang sama ya, sesuai dengan spread. Tampilkan pesan untuk 4 detik. Kemudian yang gemuk event then go klik look, kemudian hide, kemudian event kembali when I receive, gemuk sudah. Berarti kita ke look kembali, tambahkan show, kemudian tampilkan pesan, katakan pesannya ya, pesan, kemudian kasih waktu 4 detik, hide, I receive, obesitas, kemudian kembali
Baik, di sini sudah ya, di kurus, normal, gemuk, obesitas. Ini obesitas. Oke, kita inputkan misalkan tinggi badan Anda 156, berat badan misalkan 55. Nah, di sini pernyataannya Anda normal ya. Anda normal di sini. Oke, kita coba lagi. 155 misalkan. Berat badannya misalkan 40. Nah, di sini Anda pesannya kurus ya. Dinyatakan kurus. Kemudian kita selanjutnya tes kembali. 155 tinggi badan misalkan, beratnya 60. Beratnya 60. Nah, di sini obesitas ya. Nilainya di sini obesitas termasuk ya. Kemudian kita coba 155, beratnya 57 misalkan. Nah, di sini Anda dinyatakan gemuk ya, kegemukan. Oke, bisa dipahami ya untuk program kalkulator untuk menghitung berat badan ideal. Jadi kalian bisa menyelesaikan masalah secara komputasi ya. Kalian juga harus memahami ya, menganalisis dari langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya ini ya. Blok-blok yang tadi kalian bisa pahami, kemudian kalian bisa coba di rumah, dan bahkan kalian bisa mencoba menyelesaikan masalah lain dengan menggunakan komputasi ini ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini secukup sekian. Terima kasih. Selamat mencoba, semangat belajar di rumah. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.